Oke, halo gengs. Jadi sekarang kita mau tanya jawab. Tadi saya sudah melemparkan pertanyaan di question box di Instagram, di story beberapa jam yang lalu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ini kita hari terakhir kita di Payakumbuh. Sebelum kita berangkat ke Bukit Tinggi, kita mau ngadain dulu sesi tanya jawab karena ada beberapa pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab dari antara kita semua. Kita lagi bikin ini. Oh, ini direkam. Direkam podcast. Kela. Aduh, biasalah, karena bentala biasa. Kenapa nggak di brief nih? Saya Emang biar natural. Gini juga masih pakai. samanya pendek. Sama. Semua sama. Klarifikasi gimana itu? Clarification. Ini banyak banget yang nanya Sal. Banyak banget yang nanya. Barca kenapa nggak ikut lagi? Nanti dijelaskan Ya, ya. ini juga banyak yang nanya tuh. Nah, ini akan jadi pertanyaan pertama yang mungkin kapasitas yang menjawabnya ada di saya dan Arsal tentang cerita awal Kelana Bentala terbentuk itu gimana. Mungkin ini ide-idenya dari Arsal nih. Awal mulanya tuh ide itu dari Arsal. Sal, pertamanya gimana Sal? Lu pengen keliling overland? Pertamanya tuh apa ya dulu? Ya sebenarnya kan kita ada kerjasama lah, kontrak sama Eger. Cuman dipikir-pikir, kok kita nggak pernah ada kontribusi gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman foto, video, upload, tag Eger kayak siapa nih orang, kayak nggak ada isinya banget nih. Gitu. Akhirnya kepikiran pas pulang dari acara Eger juga, lupa acara apa, terus makan di daerah DU, ngobrol sama Barca, Kak kayaknya asik nih sebelum nikah, karena kita udah berusia. Sebelum nikah, sebelum nanti ada apa ya kesibukan lain, jalan-jalan jauh dulu nih, pakai mobil. Nggak pakai mobil sih, motor. Iya, awalnya motor ya? Awalnya motor, dia mau pakai Win, saya mau pakai Suzuki A100 punya Babe, dan itu motor pertama yang saya pakai buat latihan, sampai sekarang masih ada. Cuman karena tujuan kita adalah mendokumentasikan perjalanan, pada saat itu tuh otomatis kayak kita belum pernah motoran jauh, terus alat-alat yang kita bawa tuh lumayan lah, kayak kamera, drone, terus laptop. Kalau di motor misalkan hujan dan lain sebagainya resikonya sangat tinggi. Akhirnya kita putuskan pakai mobil, dan mobilnya tuh belum ada ya. Belum. Mobilnya belum ada. Ada mobil, cuman sedan kan yang lu kan. Ya, Ada cuman sedan itu nggak memungkinkan buat dipakai. Ya ada, saya ada mobil sedan, Matic lagi. Terus kayak waduh, jarak jauh Matic, seper lagi ke timur, kita nggak tahu jalannya gimana. Akhirnya mikir lagi, sampai akhirnya aku dapat project syuting Mercoli buat Discovery. Saya lumayan bangga diri bisa masuk Discovery Channel. Dulu sama Barca juga ditemenin syuting di Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Di Bromo sampai 2 minggu. Yang udah pada nonton gimana Discovery. Nah, dapatlah rezeki uang itu tuh lumayan. Akhirnya bilang sama Barca, gimana nih kalau kita nyari mobil, dan belum tahu kita mau nyari mobil apa ya. Iya. Ada solusi dari bokap lu. Oh iya, jadi Dari situ tuh ada solusi. Jadi Babe nawarin, udah aja pakai Kijang gitu, tapi ditukar sama Starlet gitu ya. Jadi ada Kijang di rumah punya orang tua saya, tapi syaratnya harus ditukar dengan sedan Starlet. Saya nyari tuh di Bandung Starlet. Kocak anjir. Pindah ke Tasik, ke Purwakarta, ke Bandung, AP5 lah. Cuman saya pikir-pikir, aduh, Starlet mobil usia tua mau dipakai Babe, nanti kalau Babe nggak ada waktu ngurus sayang juga gitu. Udah jelas itu Kijang mobil sehat, ya udahlah biarin aja Kijangnya dipakai Babe. Kita putar otak lagi, nyari-nyari lah. Waktu itu Trooper, terus Trooper, Rocky, Vitara, terus akhirnya pas lagi nyari Starlet ya. Iya, ini kita lagi nyari Starlet di muncul Facebook iklan, ya. ya. Itu subuh. Subuh.
Ini mungkin Ini ada di rumah gue ya, di rumah gue. Septian sama Badlan juga Nggak ada yang nggak tahu cerita awalnya seperti ini. Karena Badlan diajakin hamil seminggu. Tadinya Wira. Ya tadinya Wira. Bertiga tuh Wira. Badlan tuh nggak ada rilis. Iya. Dan itu tuh hamil seminggu ya. Itu nanti ada pertanyaan Badlan. Iya. Nah, terus Pokoknya kita ketemu di subuh ya, subuh. browsing dia nginep di rumah Sorean. saya di Sorean. Di Dinsos. Saya browsing karena saking pengennya overland tuh gila. Saya kalau lagi mau kepengen sesuatu biasanya sampai nggak tidur, nyari terus browsing, nemulah Panther, terus akhirnya dia tidur nih si Barka. Akhirnya saya nemu, langsung pesen tiket. Dia bangun, saya kasih tiket, nanti malam kita berangkat ke Solo, kita cek mobil ya kayak Anjing Pak, itu sumpah itu beneran saya baru bangun tidur, dia nggak nanya besok saya ada acara kemana atau misalnya ada janji sama siapa, nggak nanya sama sekali karena emang kita udah beberapa kali kerja bareng. ya. Si Arsal udah punya KTP saya, jadi dia pesen tiket itu tanpa sepengetahuan, tanpa bertanya, tanpa apa-apa dia pesenin tiket, besok berangkat ke Solo, ada mobil Panther, tahunnya muda, terus mobilnya mulus, kita lihat ke sana. Kalau misalnya oke kita bawa. Itu sumpah saya itu pakai celana pendek, pakai sendal capi. Aku nggak ada bawa baju ganti, saya juga Nggak ada bawa. cuman bawa waist bag. Ya. Itu kita langsung berangkat ke Solo, ketemu sama orangnya. Ternyata di sana orangnya baik. Rumahnya jauh dari Rumahnya Solo. jauh banget. Itu Dia di ini Boyolali. kaki gunung ya? Iya, dari Solo kita naik. Dipinjemin mobil, ada saudara Ya, saya. ada Saya saudara pakai juga. katana sama Barka ke pegunungan tuh di daerah Jauh, Boyolali. jauh banget. Sekitar 2 sampai 3 jam lah kita naik tuh. Singkat cerita, nego, anaknya nggak mau dinego, akhirnya kita mau pulang, ibunya mau, udah mas, nggak apa-apa. Ya. Kita bingung bayarnya, saya nggak bawa uang cash, ditransfer, dia nggak ada rekening. Itu ada cerita lucu juga. Rekening nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu ada cerita lucu juga. Itu nyambung sama ke cerita Mantar waktu kita di Mantar kemarin di Lana chapter 1. Ibunya bilang kayak gini, kita percaya kok masnya orang baik. Nah. Silahkan ke bank. Barang Itu- anak saya. Iya, barang-barang anak saya yang itu cuman Dia bertiga sendiri, kita. dia sendiri. Dia sendiri, kita cuma itu kalau misalnya kita punya niat jahat itu gampang banget karena BPKB udah ada di tangan, STNK udah ada di tangan. Mobil udah saya pegang. Mobil sudah dipegang, anaknya masih kecil, baru lulus SMA ya. Iya, lulus SMA. Itu tapi ibunya percaya kita orang baik, terus silahkan transaksinya di bank. Itu jaraknya 2 jam dari rumah dia ke bank, 2 jam pakai mobil. Jadi Jauh. dua katanya dibawa, Panther dibawa tuh ke bank BCA di daerah Boyolali kota. Boyolali kota itu Solo ya, pokoknya di kota lah, dari rumah dia 2 jam. Transaksi set. Karena nggak bisa transaksi banyak kan, ATM saya ATM rakyat gitu ya. Cuman ada limitnya 75 juta. Akhirnya ke bank dan itu tuh setengah jam lagi tutup. Barca nyari materai, aku ngantri. Karena gimana sampai akhirnya harus ditransfer hari itu. Akhirnya berpikir daripada kita nganterin dia lagi ke rumahnya, saya harus pulang ke Bandung hari itu juga. Akhirnya saya pesenin ini Gojek Gokar. itulah, biar dia pulang. Terus mobil saya bawa, akhirnya sah. Dari situ kita yang kurang tidur tuh berangkat. Nggak tidur, di bukannya kereta kurang. nggak tidur. Di kereta nggak tidur, kita berangkat sore. Malam Di lah ya. Malam. Sampai Solo pagi. Iya pagi, itu nggak tidur, terus kita Berangkat ke berangkat Boyolali. nyari mobil, nggak tidur, belum tidur sama sekali. Terus harus pulang ke Bandung nyetir berdua, nggak tidur. Dan itu ada drama si olinya Iya, bocor. oli ini apa ya namanya? Tutup oli yang di bawah itu kayaknya bekas kepentok. Iya. Yang dia sebelumnya kayaknya. Yang ketok Jadi batu. sampai Bandung tuh pas olinya habis. Tapi saya udah di bengkel, pas dibongkar olinya udah nggak ada. Langsung ganti baru tuh itu Itu bulan Desember ya. bulan ya Itu bulan Desember, tepat 2 tahun ke belakang. Desember 1 tahun ke belakang. 21 ya? 2022. Oh 2022. Desember 22. Iya, ini 2022. Tepat Desember ini sekarang Oh, Desember. sekarang ya? 1 tahun ke belakang, pas banget 1 tahun ke belakang Itu kita. beli mobil itu Desember lah. Set. Mobil di Bandung. Mulailah saya beres-beresin, masa overland harus
default gitu ya. Iya. Mobil Betul, default, standar. setelan pabrik kayak tahu kan suspensinya Panther teman-teman kalau lihat viral di Instagram terlalu empuk. Bayangin kalau saya isi beban penuh terlalu empuk gini nih. Jadi pacu jalur. Nah, akhirnya mulailah dicicil. Saya pertama benerin itu ya mobil ya. Suspensi, terus bikin roof rack, sempet custom bumper, terus copot lagi. Itu 2 minggu pertama itu kita sibuk banget nyiapin. Sampai akhirnya jadi ada roof rack. Kita tes dulu ya tetap Iya. ya. Dan itu udah ada rencana, kita udah ngupload saya, depan, Arsal sama Wira. Tadi itu bertiga tuh Bertiga. mau Wira, karena sebenarnya yang ngajak jalan tuh si Mas Brewok tuh, Iya. kampret banget tapi nggak jadi ikut. Pak, Akhirnya nyusul dia. ya cuman dia bertanggung jawab, akhirnya nyusul di Lombok. di Lombok sampai Sumbawa. Nah, pokoknya ya udahlah itu pas dari Modif. Ya kita sama kalau sebelum naik gunung pemanasan juga. Ini sama sebelum jalan jauh pemanasan juga. Iya. Kita tes sekitar 700 kilo lah sampai ke ujung kulon. Ujung Kulon kita itu tes ke titik 0 Pulau Pulau Jawa, Jawa. sisi barat. Sisi barat kita tes ujung kulon ada trouble enggak, ternyata ada trouble-nya di ini bearing sama ya pokoknya ada masalah di pengereman sama bearing lah. Akhirnya pulang ke Bandung, kampas bongkar semua karena ternyata itu masih ori, belum pernah dibongkar sih pengereman. Kampas baru semua, terus saya ganti velg besi biar kelihatan apa ya garang sih warna hitam. Kalau pabrik kan lebih kuat sebenarnya, cuma lebih berat, ternyata lebih enteng. Terus ganti ban ya, karena kita nggak tahu kondisi jalur di tujuan kita nanti seperti apa. Jadi kita pakai ban tuh yang all terrain, yang AT kan ada all terrain, ada matte terrain. Kalau matte terrain buat yang jalanan keras batu. Kita yang all terrain biar bisa di aspal, biar bisa di tanah, biar bisa di batu, multifungsi. Akhirnya pilihlah all terrain. Akhirnya setelah komplit semua, akhirnya memutuskan untuk berangkat Januari ya, akhir Januari ya. Ya, Januari udah berangkat tadinya pertengahan Januari. Itu pun kita udah nguploadnya ke barat, ke Sabang. Pertama sini, tuh ke Sabang Pulau ini. Sumatera. Ini yang chapter 2 ini tadinya. Itu kita udah semuanya udah disiapin buat ke Sabang ke sini. Tapi kita minim informasi di Sabang ini, terutama tentang perjalanannya, tentang perjalanan darat kita minim banget. Yang kita tahu cuma destinasi-destinasi kayak Mentawai, di Medan, Waikambas gitu. Cuman tahu itu doang, sebatas itu doang. Sabang pun kita cuma lihat-lihat di foto doang. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir, loh, kan Sumatera semuanya sawit terus hutan. Kita butuh gambar yang jauh lebih baik dari itu, yang lebih menggoda-goda buat nanti ke depannya. Akhirnya saya mengusulkan ke Arsal H-2 minggu. Ya. Itu udah siap semua. Saya Ready usulkan, to go. Sal, gimana kalau misalnya kita jalannya ke barat, ke timur? Gimana kalau misalnya kita ganti ke timur? Kenapa? Terus saya jelasin. Arsal juga bilang bilang iya. Wah, iya juga, karena Arsal udah pernah berjalan mendaki gunung, beberapa gunung yang ada di timur. Koneksi udah ada. Sampai NTB dia udah ada lah koneksi, semuanya udah ada. Cuman NTT kita belum, tapi ya nggak apa-apa lah, kita ikhtiar di jalan aja. NTT cuma di Labuan Bajo. Iya, cuman sampai Labuan Bajo itu kesananya kita nggak ada koneksi, nggak ada kenalan, nggak ada tahu tentang apapun, nggak ada. Akhirnya kita jalan Februari tanggal berapa ya? Itu mundur-mundur juga nunggu Wira sih. Iya, Wira. nunggu kepastian sampai akhirnya Hamin seminggu Wira. Hamin 2 minggu Wira ngasih ngabarin, kabar ada kabar, kerjaan. ada Dia kerjaan. lebih memilih endorsan bro. Dia ngerjain campaign lah di Bali sama Iya. ada Jadi sekolah jadi kopi, pendekar kopi. Pendekar. Akhirnya aduh gimana nih berdua nggak ada yang bantu ngerekamin dong. Nah, akhirnya Iya. Badlan sempat Hamin nyamber. seminggu, Iya, Hamin seminggu ini siapa lagi? Karena kita ngejakin teman-teman kita yang ada di Bandung, Susah. mereka tuh mereka pengen, Iya, cuman cuman nggak ketika bisa lihat waktunya, Nah, kita nggak bisa nentuin waktunya. Waktu itu cuman sebulan pertamanya, sebulan. ternyata molor 2 bulan ya. Ya, sebulan. Saya terus ketemu Badlan nyamber.
Badlan juga udah aku panas-panasin Iya. juga ya Dan mau nggak, tapi dia masih bingung, masih ntar ya nanya dulu. Akhirnya coba pucuk Badlan. Ketemulah kita di kedai kopi Badlan, itu hamin seminggu, terus kita terangin dan kayaknya ini hamin Sebelum tiga, itu, hamin itu tiga ya. Hamin 3. Hamin Sebelum 3. itu tuh ini dulu. Bisa asal tuh udah Sempat ngasih tahu lah. Aku ke Bandung sama si Ales. Oh iya, ketemu di Eiger ya? Eiger Sumatera. Lan, dulu road trip yuk. Hmm. Ikut road trip yuk. Berapa bulan? 1 bulan. Satu bulan. Keizin lah orang tua. Bu, si Gana lah mau jadi apa? Kalau jadi nanti mau road trip mobilan 1 bulan ke timur. Ya, sok dia boleh katanya. Oke, setelah itu menghilang lah, tidak ada kabar lagi. Terus tiba-tiba hamin 1 minggu itu jam berapa ya? Udah tidur waktu itu pokoknya jam 1 apa jam 2 tiba-tiba nelpon si Arsal. Tidak tidur itu kedengar notif pas bangun angkat telepon. Nah, gimana? Jadi road trip kemana? Kapan? Kapan? Oh, Februari kayaknya. Minggu depan. Minggu depan. Oh iya, minggu depan ya, minggu depan. Tapi jadinya 3 bulan katanya. Anjir itu di situ kaget, tapi langsung aja minta izin lagi ke orang tua dan ternyata diizinin. Cuma ada satu lagi masalah kayak waktu itu. Apa tuh? Gak punya duit sama sekali. Oh iya, Badlan Oh, minta ketemu ya. hamin 3 ya. Iya. Pas 3 hari asal ngabarin 3 bulan, besoknya dia ngajak kopi. Hamin 3 tuh ngajak kopi. Kebetulan saya masih ada di Sumedang. Ngajak ngopi lah kita. Terus dia bingung. Itu sampai nanya-nanya Iya. ke temen. Bro, ini mending ambil gaya kesempatan. Tapi masalahnya apa? Gak punya duit, gak ada pegangan sama sekali. Itu dia ngomong cerita dia RP0 banget. Bener. Terus akhirnya ada solusi carry apa? alat gunung dia dikuliahkan. Gitu dia. Ya disekolahkan alat gunungnya, akhirnya punya duit sekitar 1,5 juta. Iya. Ya, 1,5 Iya, juta. Terus saya bilang sama Arsal bilang, udah nggak apa-apa, itu yang 1,5 juta itu buat pegangan aja. Makan, tidur, apapun kita bareng-bareng. Di situ dia udah mulai agak plong, terus agak nyiapin semuanya. Dia juga cuma punya 1 drone waktu itu ya. Ya, 1 drone. Yang 7 7 inci, cuman satu-satunya. Satu-satunya. Itu mah bener-bener yang percuma ya. Sebenarnya Septian juga udah ada di situ. Udah. Kita persiapan ke timur itu Timur, Septian udah ada, cuman dia kuliah ya waktu itu ya. Septian kuliah, jadi dia pasti udah nggak bisa. Terus yang lainnya juga sama. Akhirnya kita berangkat bertiga. Terus Dan ya persiapan seadanya lah. bukan seadanya, itu diada-adain aja. Ini kamera. Itu persiapan pertama, chapter pertama itu semua dibawa. Semua dibawa. Ya, semua dibawa sama ya maksudnya seadanya itu alat. Iya, alat seadanya. Alat rekam tuh hampir satu kayak kamera Iya. satu, Drone aerial Aerial satu, satu, FPV satu. FPV satu. Jadi kalau nyungsep ya Udah, selesai. Badran. FPV nggak sempet crash, aerial crash. Ada FPV crash. Ada FPV keren. Pertama di Sembalun itu. Oh iya. Sembalun pas Tiba-tiba pertama- jatuh ya. itu drone itu pertama kali dirakit, terus belum pernah maiden, belum pernah terbang perdana atau dites lah istilahnya. Terus pas di Sembalun itu pas di apa? Bukit Selong. Nah, Oh ya di Selong. Itu hard landing dia nyungsep ke pohon Oh, ini. Iya, karena landingnya kecil banget, terus Terus banyak orang. Anjir, nyungsep. Nah di situ nggak diperiksa lagi, besoknya ke Pergasingan. Iya. Udah hiking sampai atas, tahunya trouble si drone-nya nggak bisa terbang. Untung ada Kesel. aerial ya. Untung ada aerial backup. Sial itu sumpah kecewa. Habis itu ya oprek-oprek. Bener lagi, alhamdulillah. Tapi sumpah kita dapat pelajaran dari keterbatasan itu, kita bisa memaksimalkan semaksimal Yang ada. mungkin. Iya. Betul. Nah itu ini apa ya salah satu anugerah. Jadi sebenarnya jalan kemana aja tuh akan menyenangkan kalau temennya pas. Coba kalau udah kayak banyak kendala tapi pada inilah nggak mau sengsara ibaratnya. Maksudnya kita kan mau susah-susah bareng, kita Betul. solusi-solusi bareng gimana enaknya gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, nggak mau susah, wah kayaknya
udah kacau tuh sampai Lombok udah finish gitu. Untungnya kita apa ya, belajar, mungkin karena kita dari susah naik gunung kali ya, barang seadanya dulu, capek-capek, pas dikasih yang ini ya lebih enak lah kayak mobil. Jadi ya kita belajar dari memanage dari pendakian lah gitu, akhirnya apapun kendalanya kita pecahkan bersama masalah itu. Nah jadi itulah awal mula Kelana Bentala itu emang dari keisengan, kita nongkrong bareng, ngopi bareng, terus lihat berseliweran ya orang-orang luar negeri melakukan road trip kayak gitu. Akhirnya kita emang tergerak, tadinya mau pakai motor cuman ternyata nggak sanggup pakai motor. Akhirnya kita pakai mobil, berjalan bertiga. Wira ketemu di jalan, terus nanti ada yang nyusul lagi, Yudis ketemu di jalan, Cecan juga ada di Rote ya, di Cececan di Kupang Rote. Itulah awal mula Kelana Bentala, itu hamin 2 bulan ya, dari pertama ide sampai melakukan perjalanan itu cuma 2 bulan. Itu gila, itu benar-benar kita mobil juga belinya ngedadak, itu bukan mobil lama ya, maksudnya kayak saya punya lama enggak, kayak udahlah ada rezeki dari syuting gitu, terus saya beli mobil udah nol juga saya. Bener, itu beneran nekat, karena emang dari awal saya sama Arwali bilangnya kayak gini, Sal, kita udah umuran, maksudnya kita nggak akan lama lagi punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya mungkin kita berkeluarga, itu tanggung jawabnya udah lebih besar, kita nggak bisa melakukan perjalanan yang lama dan jauh. Walaupun bisa ya kita harus ajak mereka. Ya terus dari situ kita mulai, gimana kalau misalnya kita melakukan perjalanan yang panjang dan lama, sekali lah, minimalnya sekali seumur hidup. Dan ngerasain lah ya. Dan ngerasain kita hidup di jalan, ketemu sama orang baru, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya, dengan bahasa yang berbeda. Nah itulah tantangan-tantangan kita yang kayak memacu kita buat mencoba sesuatu yang baru. Itulah awal mula Kelana Bentala yang dibuat mungkin 2 bulan ya. 2 bulan dari ide persiapan sampai jalan cuma 2 bulan. Nah next pertanyaan, ini ada pertanyaan lagi. Itu baru pertanyaan pertama. Iya. Anjir, panjang banget guys, maaf guys, itu kayaknya part 1 udah. Ini sisi gelap, ada yang nanya nih, sisi gelap Kelana Bentala. Tutupin lampunya. Sisi gelap apa ya sisi gelap? Banyak sih sebenarnya kita. Ini gelap. Ya, kita berantem sering ya. Sering Berantem, sering berbeda pendapat. sampai hari ini sering sampai hari ini, apalagi waktu ke timur. Kalau sekarang sih ke barat ini udah diminimalisir karena udah punya pelajaran di perjalanan ke timur kemarin. Cuman pas di timur kemarin itu banyak banget saya sama Arsal yang clash. Kalau Badlan cenderung diem. Saya sama Arsal cenderung kalau misalnya ada yang beda atau ada yang nggak enak itu diungkapin. Itu saya sama Arsal nih ngerasa nggak enak sama sesuatu, Arsal ungkapin ke saya dan ke Badlan. Begitupun saya merasa ada yang nggak enak, saya ungkapin ke si Arsal sama si Badlan. Itu sering kita beda pendapat sampai akhirnya kita beneran. Tapi untungnya sifat saya sama sifat si Arsal itu sama. Kalau misalnya kita ada masalah hari ini, besok lupa. Untungnya itu. Jadi kita berantem nih hari ini, kita nggak bertanya sama sekali kalau misalnya itu nggak bener-bener penting. Misalnya kayak Arsal nanyain harddisk. Kalau itu kan penting karena Arsal mau ngedit misalnya tuh nanyain harddisk. Paling cuma itu doang. Itu udah, kita nggak ada nanya, nggak ada ngomong, nggak ada ngobrol. Saya diem, Arsal diem. Tapi besok pagi kita udah normal biasa lagi, kita udah jalan lagi, udah normal lagi, kita udah bercanda lagi. Jadi kita ditinggal tidur beres masalah. Kita nggak sampai Bandung pun kita nggak pernah ungkit. Ingat nggak waktu di Ruteng mau ke Bajawa berantem kita di jalan sampai Yudis lagi tidur bangun. Iya. Itu kita beneran berantem pakai kata-kata kasar. Arsal sama lagi capek, saya lagi capek, Arsal nggak enak, saya nggak enak, berantem beneran. Maksudnya dalam omongan ya. Tapi besok pagi kita explore biasa lagi. Ya untungnya itu, mungkin kelebihan dari saya sama Arsal bisa mengerti kita lagi jalan.
kita bisa ngontrol emosi dan lain-lain. Ya sampai sekarang juga banyak sih kayak perdebatan-perdebatan yang menurut Arsal ini bagus, menurut saya ini enggak. Jadi saya mengikuti Arsal dengan dengan rasa yang kecewa, masih banyak sampai sekarang. Cuman ya gitu. Besok pagi kita lupa, udah. Kita lupain, kita jalan lagi. Kita bercanda lagi, kita bareng lagi, kita makan bareng, kita bercanda. Itu mungkin kelebihan kita di perjalanan ini, mungkin emang harusnya seperti itu ya. Ya kalau tidak ada konflik berarti ada yang salah. Iya benar. Kalau lurus-lurus aja ada yang salah. Berarti itu ada yang salah. Ya cuman emang ya gitu sih. Kenapa kita ada Kelana Bentala ke barat? Ya mungkin karena kita udah belajar dari timur. Mungkin kalau misalnya saya nggak nerima dengan apa yang Arsal lakukan waktu di barat kemarin, di timur kemarin, saya nggak akan ikut lagi nih. Kelana Bentala nggak ada ini. Ke barat ini nggak akan ada. Ya karena kita bisa mengontrol emosi, bisa menyelesaikan masalah tanpa ada dendam, drama dan lain-lain. Kita cukup ditinggal tidur udah selesai. Ya, itu sisi gelapnya. Oh, terus ada sisi gelap lain. Sisi gelap itu apa sih maksudnya? Nggak tahu apa yang diketahui orang-orang kan gitu. Banyak. Selain itu kan kayak sakit kalian udah pernah tahu. Ya. Wah, itu parah. Aku pernah tidur hampir 25 jam. Apa lebih? Belum. Ini belum masuk ke barat nih. Belum. Masih timur. Bisa di Dia timur. belum dapat bagian ngomong. Iya, belum. Dia belum Masih ngerokok. Sisi gelap tuh banyak. Sakit. Terus apa? Susah nyari tempat tidur di kapal. Ya itu. Tapi kebanyakan drama kemarin di kapal ya. Ya kena badai, gempa. Banyak. Itu gempa parah. Gempa pertama itu sisi gelap pertama kali ya, gempa ya. Iya gempa. Gempa Itu kita yang di kita cerita. puncak anak darah. Di puncak baru banget setting drone ya. Dia lagi setting drone, dia geter ya. duduk. Mereka berdua duduk. Dia tiduran lu ya? Saya tiduran karena capek kan, saya nggak ada, maksudnya nanti saya bakalan jadi talent. Saya istirahat, saya tiduran. Kan kerasa banget tuh kalau saya tiduran. Geter banget, sumpah geter. Saya langsung teriak, anjir gempa. Terus dia nggak masih ngangeng kayak gitu. Sampai akhirnya ada gempa susulan, dia baru ngerasain. Iya, terus di situ langsung kayak takbir, kayak terus ada sinyal juga, kita tahu titik gempanya. Iya. Di Lombok Utara. Lombok Utara. Dan Dekat kita cuma di laut. itu langsung rame juga di media sosial waktu 20 sampai 30 kilo lah dari titik kita. Cuma dia pusat gempanya di laut. Iya, di laut. Yang bikin panik, kita lagi ada di puncak. Wah, baru sampai. Iya. Bingung mau Mungkin ngapain. suara tinggi. Sisi gelapnya itu. Terus yang kedua sakit. Sakit tuh sebenarnya udah masuk Flores sih, udah ke tim tuh udah capek sebenarnya. Karena diporsir banget, terus pola makan juga penting tuh. Gara-gara mie instan, anjir itu parah. Terus, Itu sumpah di situ gua kesel banget sama lu, Sal. Fuck. itu anjing. itu seumur hidupnya. Sumpah. Seumur hidupnya ngerasain sakit yang nggak bisa ditahan. Cuman itu sama waktu saya kecelakaan itu. Tapi lebih parah ini sih, kalau di TV kan langsung disuntik, Iya. pun Langsung hilang. Nah, ini tuh saya ngerasain sakit, teriak-teriak, Barka bingung, Badlan Di tengah bingung, kapal. Yudis bingung, Kapal di semua tengah laut. kapal posisi di tengah laut, lagi Tengah nyebrang perjalanan. laut Flores, laut Safu, Ya, Sabu ya, sapu. nyebrang dari Tarantuka Iya. ke Kupang itu. Itu lagi ada cyclone Australia. Nah, sekitar 22 jam, harusnya 12 jam itu jadi 2 kali karena ombak besar di tengah laut. Yuk. Nah, sisi gelap tadi Sholat tarawih. habis sholat tarawih bikin mie lah, lapar karena kita nggak ada bawa nasi, terus di situ juga pop mie, ya udah kita juga ada mie, bikinlah double di deck atas tuh yang terbuka. Makan mie double, kena angin kali ya, kena angin. Nah beres makan sakit perut, tapi nggak keluar air doang, aku pas baru keluar air aku sakit, setiap ngeden gitu malah lemas, bolak keluar lagi sama sakit, masuk bolak-balik sampai nggak tahu lebih dari 10. Akhirnya saya kayak merintih, sakit apa nggak kuat, teriak. Maka semua bingung, satu kapal bingung, posisi tengah laut ini nggak tahu. Wah, saya mau nangis, itu sampai nangis yang ngeluarin mata. Akhirnya
sampai rebahan di ruang kru ya, itu Ya, ya, dikasih- di ruang dikasih kru ruangan. kapal. Saya rebahan, dikasih air nggak mempan, masih sakit terus sampai akhirnya saya pingsan, udah tidur sendiri pingsan, dan bangun-bangun tuh udah nyampe di Kupang langsung ya. Ya langsung. Di Kupang dia langsung bawa nyari apotek, Yudis juga apotek, terus udah mending tuh di situ ya, sembuh lah ya, beresin obat sembuh, akhirnya bisa melanjutkan ekspor tuh, cuman nganterin Yudis karena Yudis harus balik. Kita rest di Kupang, akhirnya kita langsung geser ke Rote. Udah ekspor Nah normal. itu sumpah gua kesel kesalnya sama Arsal di situ. Itu Kenapa? seumur hidup gua berteman sama si Arsal di situ, Bro. Sumpah. Gua itu sampai bilang ke Badlan, anjing ini harus gimana? Coba bayangin nih kita nyebrang pakai kapal kecil, Feri. itu kapal feri kecil. Yang maksudnya nggak kayak yang kemarin waktu balik dari Citra, Bayo, ya, Citra itu kan kapalnya Gede gede banget kan, itu ada ruang medis, dan ini coba itu cuman kapal penyeberangan yang maksudnya perintis. kapal perintis kayak truk dan lain-lain, itu nggak ada medis sama sekali. Dia langsung terus-terusan ngomong, ya lu jangan diem aja, katanya lu diem aja, cari dokter. Anjing di tengah laut minta dokter, Itu Pak. isinya supir semua. Iya, isinya supir semua, sampai saya udah saking kesalnya saya ketrok ruang kapten, terus saya nanyain ke kapten, Pak di sini ada apa namanya tuh UKS kayak gitu kalau di sekolah tuh apa? Ya ruang medis, ruang medis. ada ruang medis kayak perawat dan lain-lain. Nggak ada. Itu ini kapal kecil Mas, nggak ada. Tengah malam itu. Tengah malam subuh, Bayangin, subuh. 2 subuh ya. Jam 2 subuh itu nggak ada Udah pada tidur orang-orang. Orang-orang udah pada tidur, gua harus nyari bantuan kemana, sedangkan itu di tengah laut. Gua rasanya pengen lempar hal ke laut, udah selesai gitu. Sumpah itu bingung banget, dia terus-terusan berhenti sakit. Iya, gua rasain sakit, cuman ya gua nggak bisa ngapa-ngapain, dan dikasih kompres air panas salah, terus dikasih air minum Itu salah. sampai kita aing gerak gitu ya, dipencet itu sampai kayak udah mantang semua nih, sakit. Itu semuanya udah dikeluarin dari dari tolak angin, terus dari balsem apa sih, kayak balsem gitu, Iya, yang hangat-hangat, air panas, teh, Tawar. teh manis, semuanya udah dikeluarin, tetep. Terus biar keluar anginnya kan ada kru kapal yang bilang itu angin, katanya itu angin laut. Terus dikasih soda, dikasih kayak ya minuman bersoda biar sendawa. Gak bisa anjir, sumpah di situ serba salahnya, minta ampun. Sampai Yudis pura-pura tidur. Ini sama nih, pura-pura tidur juga. Gara-gara emang gak mau ngadepin si Arsal. Udah pusing. Iya, karena emang udah serba salah banget. Nah udah dari situ dia pingsan, udah selesai perkara, kita udah tenang. Walaupun cuma 1 jam lagi. Kayaknya seumur hidup saya baru ngerasain pingsan. Kecelakaan di Turki aja aku nggak sampai pingsan loh, itu bener-bener buah, nggak pingsan normal terus. Ini sekali seumur hidup baru ngerasain. Kapan pingsannya aja nggak tahu, pokoknya udah saking sakitnya nggak bisa nahan, tahu-tahu bangun tuh udah bersandar di Pelabuhan Kupang. Jadi bangun-bangun tuh udah normal lah, maksudnya udah nggak sakit, tapi ya tetap ke apotek ngecek. Udah kita akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke Rote, yang tadinya mau lanjut ke Timor dulu, Pulau Timor atau Buah Ya, sampai sampai ke batasan. Leste, cuman akhirnya kayaknya udah nggak sanggup deh, kita ke Rote aja deh gitu. Rote ngejar finish di titik 0, nyebrang lah, explore ya. Iya. Set explore ke berbagai destinasi di Rote sampai akhirnya ada destinasi terakhir Pulau Dana. Nah sebelum besoknya ke Dana nih, kita ke kota ngeliat, ada gerobak biru tuh, ya ingat nggak? Iya. Ada gerobak biru, mie ayam kalau gerobaknya biru enak. Ya, saya merasa wah udah aman nih gitu ya, makanlah mie ayam. Bangun tidur dong, langsung kumat lagi. Itu sama, nggak bisa ketahan. Cuman ya saya mikirnya ya udah ini sama kayak di kapal, udah tahan, sebisanya tahan, udah diem, tidur akhirnya nggak kuat. Kita hujan-hujan ya ke UGD di pusat kotanya Rote, dan dicek sama dokter, dan dokternya ternyata kenal, follow juga penontonnya Evan juga.
dicek lah, diperiksa, ternyata itu indikasi usus buntu, baru indikasi. Jadi indikasi dan statusnya adalah infeksi, jadi luka. Si usus besarnya luka, jadi pencernaan nggak akan pernah benar setiap makan. Akhirnya dari situ dijelasin kenapa bisa kayak gitu, ditanya soal pola makan. Nah, ya saya bilang makan pop mie, mie goreng hampir tiap hari, itu penyebabnya. Jadi kawan-kawan, mie goreng itu enak tapi tidak baik untuk di perut karena dia susah. Tidak baik untuk keseringan, Nah, ya tidak mungkin baik sebulan sekali ya, lah. tidak baik untuk keseringan. Akhirnya dari mulai hari itu hampir tiap makan saya cuma nasi, sayur, dan minumnya jus pepaya. Wah itu terus sampai akhirnya pulang ke Ervan, terus akhirnya ke Pulau Dana yang paling terakhir itu nyebrang. Saya sampai gini pegangan perut di kapal. Dia masih rudet. Masih Itu rasa. eksplor rote, seluruh rote dia masih Dana doang terakhir. masih ribet. Enggak, Termanu masih udah aman ya. Aman. Termanu udah aman. Dana itu terakhir. Dana itu ya udah diombang-ambing sama ombak kayak Ombaknya gini. kenceng banget. Wah itu. udah lanjut ini. Itu perbatasan sama Australia kan? Langsung. Anjir. Udah Akhirnya itu sampai ke parah. Dana. Ya udah yang explore, yang banyak explore Barka Badlan, saya diem di pos. Di pos apa namanya? Pos pantai. Barak jaga yang harusnya ke titik 0 di Pulau Dana gak jadi karena ya udahlah, yang penting sampai patung Sudirman udah cukup gitu. Udah akhirnya singkat cerita rote ke timur selesai, dan ya itulah banyak pelajaran dari, paling penting tuh pola makan tuh. Akhirnya itu penting. kita terapin buat next ekspedisi selanjutnya. Terus dari manajemen kamera, manajemen apa ya, perlengkapan yang harus dibawa, terus dan lain sebagainya. Terus belajar dari video yang kurang apa. Akhirnya ya udah, ekspedisi ke timur itu bisa dibilang untuk pertama kali sukses lah. Iya. Itulah mungkin beberapa bagian sisi gelap si Kelana Bentala. Ya kita sering berantem. Saya sama Badlan sering, saya sama Arsal sering. Ya begitupun masing-masingnya sering. Kenapa harus 3? Nah ini nih, ini sebenarnya salah mungkin pertanyaannya ya. Kenapa sekarang ada tambahan personil jadi 3, mungkin jadi 4 ya? Alasannya apa? Nah itu bisa dijelaskan oleh Arsal dan nanti kita bertanya ke Septian. Jadi Kenapa Sal ada tambahan orang? Kita kan ke timur tuh bertiga, gua, Arsal sama Badlan. Nah kenapa lu milih lu Ada apa nambah sih? orang? Ya, lu minta ke kita, ke gua sama ke Badlan harus nambah orang. Kenapa? Jadi ekspedisi ke timur itu kan itu ekspedisi perdana yang kita berangkat dengan uang seadanya, uang tabungan seadanya, dan ada sedikit suntikan dana dari sponsor. Kebetulan jangan ya, pokoknya intinya keterbatasan uang lah. Terus ke timur itu bisa dibilang ya 100% 90% berhasil dengan gambar yang mungkin penonton juga terpuaskan lah. Sampai akhirnya kita dituntut untuk ayo harus lanjut lagi. Cuman ya itu capek gitu. Jadi full kamera, gantian sama Badlan, ngedit juga di jalan itu capek gitu, kayak harus mikir ekstra gitu, harus mikir ngambil gambar, mikir ngedit, mikir untuk perjalanan dan lain sebagainya, banyak yang dipikir lah. Nah, salah satu yang menyebabkan sakit juga sebenarnya itu banyak pikiran, stres juga, orang cepet sakit. Pas akhirnya saya pikir-pikir, anjir kalau kebanyakan pikiran stres tuh justru sakit. Akhirnya harus dibagi nih, ini kayak gitu. Terus di sisi lain di ke timur itu hampir gambar saya ini sedikit karena saya megang kamera. Terus akhirnya buat ke barat ini, karena yang timur saya bilang tadi cukup berhasil, akhirnya banyak nih pihak-pihak yang ingin berkontribusi untuk apa ya, mensupport perjalanan kita ke barat. Banyak lah, akhirnya kita sortir ini oke. Terus saya juga ada tambahan support gear, Badlan juga nambah. Seiring berjalannya waktu kita tahu celah harus ngambil gimana, skill jadi upgrade. Maksudnya ya dari awal skill udah tahu lah gitu, udah punya skill, cuman jadi tahu kalau di jalan tuh
oh kita bisa langsung ini Ya, akhirnya pasti perjalanan udah jadi ketebak Flow, gitu, ya. flow-nya udah ketebak, akhirnya skill road trip meningkat lah dalam dokumentasi. Akhirnya ke barat tuh banyak lah yang bisa mendukung. Nah, karena ada yang mau pihak yang mendukung kan harus ada timbal balik, harus ada yang saya berikan nih. Selain diekspos di media kita, ya yang paling utama di media saya karena saya menawarkannya Kelana Bentala tuh karena eksposnya di channel saya diekspos gitu. Terus tak menutup kemungkinan ya ada bonus ke ekspos di medianya Barca, di medianya Badlan, dan yang wajibnya tuh di media saya. Terus kita harus ke barat tuh makin banyak yang diberikan lah karena dia mau support, ya kita harus timbal balik. Nah, saya mikir lagi, ini kalau kayak gini ngerekam memenuhi kebutuhan pendukung, belum yang di official di kita, kalau dikerjain sendiri wah timpes kayaknya nih gitu. Akhirnya saya mikir, wah kayaknya harus nyari orang nih. Sebenarnya udah banyak beberapa kandidat sih yang menawarkan diri itu banyak banget. Yang nge-DM bang pengen gabung, cuma kan saya mikirnya kayak yang ini bakal nyusahin gak nih, terus bakal banyak komplain gak nih, nanti udah kesini malah mempersulit gitu. Akhirnya ketemu, ya sebenarnya di rumah ada banyak lah teman, terus akhirnya ketemu Septian. Kebetulan Septian juga udah nyantai, terus aku jelasin lah gini ya ini buat inilah Porto bisa keliling Indonesia kapan lagi gitu, kita cover semuanya. Terus ya tugas dia ya hanya megang kamera darat, ngambil, cuman ya dari awal, selama awal sama Septian oke lah gitu. Nah pas masuk road trip ini dia masih menerapkan sistem video sinematik. Nah di road trip ini nggak bisa ada momen ada sinematik. Nah yang susah itu momen, kadang ada beberapa momen yang terlewatkan, tapi kalau sinematik kan kapanpun bisa kita setting. Nah kalau momen tuh susah, nggak mungkin ada momen itu suruh diulang gitu. Akhirnya seri berjalannya waktu dia belajar juga. Cuman sebelum kita cerita lebih jauh, kenapa akhirnya saya ngajak Septian ya, pertama dia baru lagi dalam tingkat akhir lah, ngerjain tugas akhir lah bisa dibilang. Dia jadikan si dokumenter jalan ini nanti akan buat tugas akhirnya. Tapi lebih lengkapnya sih Septian nih, gimana akhirnya? Nah, kenapa tertarik? Ya mungkin si Arsal butuh tambahan orang itu untuk membackup sebagian pekerjaannya Arsal waktu ke timur itu. Ya. Jadi asistennya Arsal lah. Arsal mungkin minta ke kita, minta asisten. Kasarnya kayak gitulah. Arsal butuh orang buat nge-backup atau ngebantuin pekerjaannya dia. Nah sekarang dari Septian, kenapa mau ikut Kelana Bentala yang mungkin perjalanannya jauh terus lama dan nggak pasti. Kita dari awal nggak mastiin waktunya, ini perjalanan ke barat ini berapa lama. Ini contohnya kita di Payakumbuh ini udah 2 minggu lebih. Sumbar itu udah 1 bulan lebih 1 minggu. 2 bulan dari udah hampir. Dari Bandung, titik awal Bandung itu udah 2 bulan lebih. Ayo Septian, kenapa tertarik dan mau ikut Kelana Bentala? Karena dari awalnya kan persiapan ekspedisi tuh tahu kan. Yang ke timur. Yang ke timur tuh nyimak juga. Dan sebelumnya emang sering ngumpul-ngumpul main lah. Waktu mau berangkat tuh nganterin jas. Pak Arsa kan bilang, oh iya jas di mana? Oh ini sini. Anterin lah, mau berangkat nih, kapan berangkat? Besok. Oh iya. Oh, oke, langsung berangkat set. Pas sampai sana tuh ngambil paket, pokoknya paket gede banget. Nah itu boncengan aku sama Pak Arsal, ngobrol, gimana Pak persiapannya dulu. Terus Pak Arsal nyeletuk, ayo kan nggak mungkin ini hamin 1 hari. Yeah. Terus mau magang juga di Bali. Nah waktu itu timingnya tuh kebetulan aku harus magang ke Bali, dan ya ketika berangkat aku berangkat ke Bali. Bapak-bapak ini berangkat ke timur, tapi bapak kayak punya anak 2 aja. Ya abang-abang inilah di Sumber jadi abang-abang berangkat ke timur, tapi tetap di Bali otak tuh kepikiran anjing ini
anjir ini keren banget itu, bisa jalan dapetin hal-hal yang oke gitu, budayanya dapet, visualisasi keindahan alamnya dapet. Itu ada kepikiran wah, kayaknya ini harus jalan jauh nih, tapi belum kepikiran untuk ikutan. Akhirnya singkat cerita magang udah beres, alhamdulillahnya sukses lah magangnya. Terus Kelana Bentala waktu ke timur udah sukses, tiba-tiba produksi diajak ke Dieng, Ya, inilah diculik ke Dieng, produksian drone. Iya. tiba-tiba dicopot. Udahlah langsung ikut yuk ke Dieng. Nah ketika di Dieng itu singkatnya lah, udah syuting ngobrol sama Farsal, Pak emang Kelana Bentala tuh apa? Nih lihat aja proposalnya. Pas lihat proposal bang, pertama tuh simpel lah, proposal seperti biasa lah, kayak visual menarik. Ketika baca apa itu Kelana Bentala, itu langsung saya tertarik karena di situ intinya adalah mengabadikan aset-aset Nusantara yang mana yang mana saya sebagai anak kuliahan yang sedang kebingungan mencari apa sih itu guys, akhirnya ketika membaca itu iya, saya kan kuliah di film, saya belajar studi film. Nah sementara mengabadikan aset itu bisa melalui rekaman, tulisan, foto atau video. Nah ini perjalanan ini Bisa semuanya. iya, ini masuk semuanya. Bahkan secara personal sih saya sekarang juga nulis jurnal sebagai catatan buat nanti patokan-patokan. Karena kecocokan itu akhirnya saya menawarkan diri ke Farsal, Pak nih saya bilang Pak nih saya lagi TA tapi masih belum tahu nih TA-nya apa. Rencananya mau bikin dokumenter. Udah ngobrol. Nah itu sebenarnya saya masih gamang antara ikut atau enggak ada kata lu ikut sampai berapa ya, udah mau mendekati. Tadinya ya Septian bisa atau nggak bisa tetap berangkat, kita bertiga tetap berangkat enggak go. Iya tetap berangkat. Tapi Farsal tiba-tiba bilang saya siapin diri. Oh ya udah, saya juga awalnya agak apa ya, seperti yang tadi dibilang agak nervous mungkin ya, kikuk juga, canggung juga, flow-nya belum dapat, apalagi awal-awal bukan bisa dibilang tuntutan karena di timur dalam tanda kutip sangat bagus ya. Saya tuh mikir Harus anjir nggak mungkin downgrade. iya ini Minimal sama. ini harus ngikutin flow yang dulu nih, sementara dulu tuh nggak tahu flow-nya kayak gimana. Makanya tadi dibilang coba pelan-pelan aja. Pas awal gini, masuk lagi anjir gak bisa nih kayak gini, adaptasi lagi. Akhirnya setelah ya sekarang juga masih dalam proses penyesuaian ya. Setelah sekarang 2 bulan ya, udah beberapa, udah lebih dari 5 episode baru saya cukup paham, belum paham bener-bener, tapi gini nih flow-nya dalam pengambilan gambar ya itu ini juga masih agak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang turun, ya begitulah. Capek juga. Jadi alasan si Septian mau ikut ke Kelana Bentala ini selain dia emang hobi buat mengabadikan momen dalam bentuk foto atau video, ya dia juga ada tuntutan tugas. Jadi emang ada dorongan dari wah ini bagus nih kayaknya nih dijadiin tugas akhir. Nah terus karena kita udah lama juga, maksudnya udah kenal lama sama Septian, udah tahu semua, udah kenal ya, udah saling kenal ya. Jadi saya juga menyetujui, ya udah gas Septian, karena kita udah nggak perlu menyesuaikan lagi. Sedangkan kalau misalnya Arsal bawa orang baru yang kita nggak tahu, mungkin Badlan nggak tahu, saya nggak tahu, itu susah banget karena kita nggak tahu sifat dia kayak gimana, sikap dia kayak gimana, attitude dan lain-lainnya kayak gimana. Itu sinkron nggak sama yang kita lakuin waktu kemarin gitu. Jadi akhirnya kita ya udah, kita Kelana Bentala ke barat kita jadinya berempat. Saya sama ngobrol sama Badlan, oke, Arsal oke, semuanya oke, kita jalan. Akhirnya kemarin di bulan Oktober ya, Oktober akhir kita jalan. Tuh, Nah jadi itu
Jadi ya akhirnya kita berempat dan mempunyai apa ya, mempunyai tanggung jawab masing-masing lah, job desk masing-masing. Kayak mulai dari misalnya dari Barka adalah job desknya yang paling pertama adalah sama kayak ke timur, menjadi talent, menjadi tim teknisi, memastikan semua logistik kita makan terpenuhi, Barka yang ngatur, sampai keuangan dia juga yang ngatur. Terus kalau nyetir saya berdua, pokoknya Barka di sisi teknis lah, teknis kayak Ya, logistik, pokoknya lapangan, talent juga. Terus kemudian kalau saya lebih bisa dibilang Ya, dalam sebuah semuanya grup tuh harus tahu ada leader lah ya. ya. Ibaratnya saya nge-leader juga, cuman ya nggak leader banget. Saya selalu Tetap, serahkan lempar, ya, tetap keputusan bareng lah. Arsal selalu mengambil keputusannya tuh dilempar dulu. Nanti baru saya Ini gimana putuskan, nih kalau gitu ya. gini, ini gimana nih kalau gini, selalu kayak gitu. Itulah enaknya kita bertiga berempat sekarang. Kenapa bisa jadi Bisa dibilang kayak Ya, solid gitu. ya. Ya karena itu di sini mungkin kalau misalnya judulnya leader Arsal, tapi pada kenyataannya nggak ada, semuanya setara. Antara Arsal, saya sama Badlan sama Septian semuanya sama, semuanya punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu. Untuk kalau misalnya ada yang nggak setuju, misalnya kita rundingin lagi. Itu keputusan dari Arsal sebenarnya nggak mutlak. Arsal tuh nggak memposisikan dirinya sebagai seseorang yang harus dituruti. Ya itulah bagusnya. Jadi kalau misalnya menurut Sal, misalnya contohnya kemarin Arsal pengen bok itu ada di bawah dan packingan itu ada di atas. Terus saya menentang, enggak Sal, kalau misalnya kita boknya ada di bawah, yang atas nanti basah kalau hujan. Sedangkan kalau misalnya bok itu Aman, waterproof, udah aman. Dia iya juga ya, oke. Dia nggak memaksakan harus. Dia tetap melemparkan dulu ke anak-anak, ke yang lain untuk mengambil keputusan. Ya mungkin itu. Terus ya lebih yang apa ya, mengorganize sebenarnya, bukan memimpin, mengorganize masalah. Ada masalah apa, saya organize gini, putusin bareng. Terus menjaga apa ya, hubungan dengan pihak-pihak yang mendukung. Dalam tanda kutip sponsor, pintunya dari saya. Terus tanggung jawab besar yang harus dijaga. Kenapa saya akhirnya harus memimpin? Karena saya jual nama nih gitu. Kalau saya nggak baik, akhirnya semuanya nggak baik gitu. Walaupun yang utama saya kena, kelana bentalanya kena, dan personilnya kena juga. Akhirnya gimana caranya saya harus tetap ngejaga apa yang sudah ada di perjanjiannya lah. Misalnya harus kayak gini ya, kita turuti. Apa yang sudah kita ambil harus kita jalani, intinya gitu. Terus selain itu kamera saya sekarang sesekali aja gitu. Maksudnya ya udahlah. Ya tapi harus kayak ya udah. Iya. Tapi udah semuanya ada Septian gitu ya. Tapi ya tetap saya sama Barka tetap ngasih. Enggak, ini tanggung jawab pengambilan gambar tetap ada di Arsal semuanya. Gambarnya misalnya untuk kayak gini ya, framingnya harus kayak gini, itu semuanya di Arsal. Karena yang ngeditnya Arsal dan yang biar tahu flow-nya dan lain-lainnya itu Arsal. Jadi semua tanggung jawab tentang pergambaran yang kalian tonton itu semuanya ada di Arsal. Jadi kalau pengambilan gambar secara cerita, framing aku masih ngasih info saya gini karena nanti saya yang edit nih. Kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu sedikit juga saya pusing bahan. Nah kalau masalah drone, Badlan udah belajar dari ke timur. Intinya datang ke satu tempat, ada kosong, ada activity, udah paham. Badlan udah kayak udah nggak usah setir lagi, udah tahu gitu. Jadi malah Badlan udah ini langsung ini. Jadi Badlan udah sedikit bisa udah bisa mengisi. Saya udah nggak perlu ngedirect lagi. Tapi kalau darat, karena kunci ceritanya ada di kamera darat nih, mau nggak mau harus tetap nih, harus ada sisi gimana nya, ada yang pentingnya, harus komedinya, ada seriusnya, apa segala macam. Nah terus Septian sekarang ya fokusnya itu lebih ke tanggung jawab kamera darat dan semua baterai dan lain-lainnya ada di Septian. Karena nanti setelah semuanya syuting, Badlan setor ke saya file, Septian setor ke saya file, terus mereka masing-masing ngecas, ya saya langsung lanjutin ngedit. Nah untuk beberapa episode
di awal lah, mungkin ini udah sampai ke titik yang di tengah-tengah nih. Jadi kalau kita terus berlarut ngedit, waktunya akan semakin molor dan nanti kita akan ada acara nasional dan kita harus segera pulang sebelum acara itu gitu. Jadi ya udah kita persingkat aja, bukan persingkat sih, waktu ngeditnya dibuat istirahat aja. Yang kalau ngedit tuh saya bisa menghabiskan waktu sekitar paling cepat 2 hari, dan nggak mungkin itu capek banget. 3 hari, kalau beres 3 hari ada 1 hari lagi buat istirahat, 4 hari bayangin harus istirahat. Jadi kayak molor gitu. Terus belum lagi kalau sakit. Nah ini ya udah, kayaknya ini kita alahan panjang ini akan jadi episode yang setelahnya munculnya agak lama. Mungkin bisa jadi di Aceh saya baru ngedit, bisa jadi di Danau Toba baru ngedit, atau mungkin di Bandung, tergantung kondisi. Tapi itu udah saya koordinasikan ke semua pihak-pihak yang mendukung. Karena ada beberapa alasan yang ya gimana, cuman ya kita udah sedih. Mungkin dari 100% perjanjian yang kita sepakati, mungkin kita udah di 75% udah dipenuhi. Jadi sisanya akan dilanjutkan di waktu yang yang udah nyantai lah gitu. Terus itu udah banyak bonus lah nanti hampir semua, karena kita sebenarnya nggak ada batasan konten ya. Kalau misalkan nanti akhirnya jadi banyak ya semuanya tetap include, yang udah mendukung tetap ada namanya di situ. Jadi karena balik lagi, Kelana Bentala itu bukan project, bagi saya bukan project untuk mencari uang. Karena saya sama Barka udah dari awal ngomong, kita dapat uangnya tuh justru nanti setelah Kelana Bentala kita punya jadi biarkan karya yang menjadikan kita dikenal orang. Akhirnya setelah ada itu banyak bermunculan yang menawarkan. Nah itu contohnya ya kemarin setelah pulang dari timur, alhamdulillahnya nih, bukan maksud menyombongkan diri, akhirnya ada yang mau support kamera lagi, ada yang support lensa, alat rekam, drone. Ya itu dampak dari yang kita kerjakan sebelumnya. Terus Barkan juga mungkin ada kerjasama, Badlan juga akhirnya ada kerjasama juga. Ya itu sebenarnya kita ibaratnya bikin alat dulu ya, bikin alat pacul, ya panennya dari orang lain nanti gitu. Begitupun yang sekarang ke barat. Mungkin sekarang itu lagi mencakul tanahnya, terus nanamin bibitnya, ya nanti kita panennya nanti. Tapi udah ada ya tanda-tanda yang selamat pagi Kak. Alhamdulillah. Itu udah selalu ada. Tiap bangun tidur yang saya nantikan itu adalah email selamat pagi Kak, salam kenal. Ya itu, jadi nanti setelah barat pun kelar, saya lanjut ngedit ya udah, tinggal koordinasi aja. Misalkan ada yang dibutuhkan saya kontak Barka atau kontak Badran. Sebenarnya ya udah, kalau misalkan ada brand-brand, merek-merek yang membutuhkan jasa-jasa kami as a group atau as a personal, silakan. Waktu itu juga grup ada ya, yang waktu kita ke Jawa Timur itu mintanya Kelana Bentala, bukannya perorangan. Kelana Bentala. Ya udah berarti seset bertiga. Terus kalau personal ya personal. Udah itu, jadi ya kita sedang lebih mengisi CV ya. Lebih mengisi CV sekaligus ya bisa dibilang ini kerja sekaligus menikmati Indonesia gitu. Kerja tapi nggak ada tekanan, mungkin sedikit ya. Ada tiap kerjaan pasti ada tekanan. Cuman kita nggak ngerasa ditekan. Kita bawa enjoy lah ya. Karena kalau kita bikin pusing ya nggak jalan. Hasilnya jalan. Jadi sama aja gini, kayak ketika kita bikin sebuah karya harus bagus. Nah ini nih harus bagus, pasti nggak akan pernah jadi. Kurang nih. Nah istilah itu udah kita buang jauh-jauh. Jadi nggak jadi, hasilnya seperti apa kita upload aja. Inilah kita gitu. Inilah kita ya, semakin hari ya upgrade aja masing-masing gitu. Ya karena itu udah jadi sifat dasar manusia kalau misalnya harus memperbaiki dari yang sebelumnya. Jadi kita tidak berharap sempurna, tapi menjadi baik dari yang sebelumnya. Itu aja. Semuanya lah itu, Badlan, Barka semuanya berkembang gitu ya. Nah, mungkin itu dia cerita yang berlebihannya. Itu jadi cerita antara kita masing-masing ya, jadi ceritain saya, Arsal, tanggung jawab masing-masing lah sekalian ya itu.
Terus ini ada lagi pertanyaan yang mungkin ini bakalan dijawabnya per orang ya. Motivasi abang-abang buat explore Indonesia apa? Ya Apa mungkin dulu? itu jawabannya pribadi ya, bisa sama bisa enggak. Iya. Lu dulu. Kalau saya pribadi sih ikut ke Lana Bentala dan explore Indonesia yang lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang mungkin nggak umum orang-orang datangin, seperti Pulau Rote mungkin banyak yang ke sana, cuman nggak sebanyak Bromo, nggak sebanyak Ijen, ya kan? Nah mungkin perjalanan ke sana saya melihat bahwa kita bakalan melewati desa-desa, bahkan perkotaan-perkotaan yang sebelumnya bahkan nggak tahu. Sebelum berangkat ke Lana Bentala yang ke timur kemarin, saya nggak tahu ada kota Ruteng, terus ada Bajawa seindah itu, terus ada Larantuka, Maumere tahu ya dari lagu-lagu itu game Famire. Dan akhirnya wishlist saya ikut ke Lana Bentala ingin menyanyikan dan menari lagu itu di tempat itu, akhirnya terjadi itu bener-bener kayak das. Terus di samping itu saya itu waktu sebelum ke Lana Bentala ini saya tuh aktif di kegiatan outdoor di Bushcraft. Terus saya tuh ingin mempelajari atau ingin menggali informasi lagi tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ya mungkin cara nenek moyang kita yang ada di daerah timur sana, cara menyalakan apinya seperti apa, cara bertahan hidupnya seperti apa, cara membuat rumah yang yang adatnya itu seperti apa, bahannya dari mana. Seperti itu, dari suku Bajo yang kita temui di Bungin. Iya. Itu bagaimana mereka hidup. Mungkin itu sih yang menjadi motivasi, keingintahuan Biar masih ya saudara-saudara kita yang ada di sana itu tuh dulunya seperti apa. Ya mungkin karena emang saya dari Bushcraft ya ingin menggali itu. Terus juga emang saya rasa kalau misalnya jalan-jalan, semua orang suka jalan-jalan ya. Iya. Ya mungkin karena emang bisa jalan-jalan juga, ya bisa mengunjungi tempat-tempatnya juga, bisa tahu keindahan-keindahan yang mungkin tadinya cuma dilihat di TV, di Instagram, di YouTube. Sekarang saya bisa menyaksikan langsung, bisa ngobrol langsung sama orang-orangnya, terus bisa sedekat itu, bisa sampai di Bungin kita nginep ya sama orang-orang sana Yang tidak kita yang rencanakan. kita rencanakan sama sekali. Terus ketemu sama malaikat di Mantar. Itu kita sebutnya malaikat karena sampai sekarang kalau misalnya saya ingat Ngobrolin itu itu merinding. Sumpah ada ibu-ibu yang ngasih kunci Beserta isi tokonya. itu cuma di Bantar. Itu kita ketemu cuma baru berapa menit ya. Iya, langsung percaya. Lu yang ketemu ya. Iya, saya sama Wira kita mau mandi dan Iya. jauh lah dari itu tempat camp. kita sebut malaikat karena kita nggak pernah menemukan orang sebaik itu di Pulau Jawa. Mungkin mereka jauh dari ibu kota tapi mereka Hatinya luar sumpah. biasa. Itu yang maksudnya momen-momen yang seperti itu yang saya cari, yang menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang sebelumnya saya tidak tahu. Ya seperti itu, kita menemukan ternyata malaikat itu ada di bumi. Ya mungkin itu sih motivasi saya kenapa mengeksplor Indonesia, karena keanekaragaman dari budaya, dari bahasa, semuanya itu yang membuat saya tertarik. Terus saya ingin menggali kearifan lokal yang ada di setiap daerahnya. Mungkin saya bertanya-tanya ke orang-orang yang terdahulu, yang udah tua, bagaimana. Saya selalu bertanya bagaimana cara menyalakan api sebelum adanya korek. Kemarin di Mentawai yang di sebuah pulau kecil saya bertanya itu, dan ternyata beragam. Nah sekarang mungkin dari teman-teman motivasinya buat keliling Indonesia itu apa sih? Kalau aku motivasinya apa ya? Mungkin motivasi awalnya yaitu bingung mau ngapain lagi. Jadi naik gunung udah nggak bisa. Maksudnya ya bisa, cuman
resikonya tinggi. Maksudnya saya beres kecelakaan naik gunung bisa harus pakai porter, cuman ya udahlah daripada memaksakan membahayakan diri dan merepotkan orang lain, akhirnya mikir ya udahlah kayaknya saya ngeliat di YouTube banyak orang camper van di New Zealand, di Australia sih. Di Australia saya sering lihat yang orang pada overland gitu, karena kalau camper van kan dia nginep di mobil, kalau overland tuh nggak harus nginep di mobil sebenarnya. Ya kita overland aja melampaui batas pulau lah gitu, kita entah nginepnya camping atau apa, kayaknya seru nih, akhirnya ya udahlah nyobain. Biasanya traveling pakai transportasi umum langsung ke daerahnya, akhirnya mengubah gaya traveling gaya overland pakai mobil pribadi, merasakan suka dukanya nyetir, ngantri solar, yang ujung-ujungnya adalah untuk mengenali Indonesia sendiri gitu. Pasti banyak orang yang nanya kayak, Bang kok nggak keluar negeri gitu? Ya pengen, siapa yang nggak pengen keluar negeri? Kalau ada kesempatannya ya pasti saya berangkat gitu. Cuman belum ada kesempatan dan biayanya mungkin mahal juga, banyak yang harus diurus. Cuman akhirnya ya udah overland dengan bekal awalnya adalah keberagaman Indonesia, yang Indonesia tuh gokil sih. Saya keluar negeri tuh ada beberapa negara gitu. Indonesia tuh kayak satu pulaunya di Indonesia itu bisa jadi satu negara di orang lain. Iya betul. Kayak misalkan Mentawai aja nih, Siberut itu pulau Siberut sama kayak Singapura. Iya. Terus pulau apa lagi kayak negara apa. Jadi Indonesia tuh sebenarnya setiap pulau bisa jadi negara. Makanya, orang luar aja nih, orang seleb aktor, artis atau kreator dari luar negeri aja ke Indonesia. Dan kreator ke Indonesia tuh Bali. Indonesia Bali. Saya sebagai orang Indonesia kayak bukan Bali cuy gitu. Jadi Indonesia tuh kaya, beragam gitu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah titik awal visi misi saya keliling Indonesia itu. Setelah 33 gunung Indonesia atap negeri dibilang saya gagal, nggak bisa memenuhi full 33 gunung Karena accident, akhirnya ya udah, ini ada 4 pilar nih Indonesia. Pilar barat, selatan, utara, timur. Kita gas aja nih pakai mobil, kemarin ke Rote, sekarang akan ke Sabang, dan mungkin nanti kalau ada rezeki, ada sehat dan lain, ke Miangas, Merauke dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk mengenal Indonesia, mengarsipkan, mengabadikan, kelak nanti saya punya anak, apa yang saya lihat itu sudah tidak ada atau sudah jadi warisan budaya yang nggak bisa dilihat langsung, ada buktinya di kenang-kenangan lah gitu. Jadi ya galeri gitu, kayak ya udah tujuannya untuk itu, mengabadikan Nusantara. Dan nantinya kalau saya keluar negeri ataupun konten kreator ke Indonesia, itu bukan hanya Bali lagi yang menjadi tujuan mereka, tapi ya Indonesia seutuhnya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, yang bahasanya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak, budayanya banyak, pokoknya semuanya beragam. Ya itulah tujuan Pala Bentala, untuk memperlihatkan ke dunia dan juga khususnya untuk orang Indonesia sendiri. Betul. Karena dengan dia tahu, dia pasti akan mempunyai rasa memiliki terhadap tanah air. Nasionalisme jadi terbangun juga akhirnya. Mereka dicinta tanah air, Indonesia juga keren gitu ya. Yaitu untuk meningkatkan nasionalisme, mengenal Indonesia, cinta tanah air, dan diabadikan. Nah, terus mungkin dari si Badlan nih, apa nih, ada misi yang target apa yang motivasi apa yang jadi motivasi gitu. Jadi motivasi lu, gua harus mungkin dulu sebelum terjun ke dunia traveling. Dulu apa dunianya? Apa ya? Sebelum ke ini segala coba aja. Ada yang keren apa dibikin gitu lah sebelum dokumentasi. Terus emang dulu juga basicnya sempat suka nge-explore aja lah sekitaran rumah dan lain, dan aku orangnya nggak bisa keluar kota sendirian, atau meskipun keluar kota biasanya sama keluarga dan lain-lain. Dan dulu pernah bermimpi pengen keliling Indonesia. Nah di situ punya cita-cita pengen keliling Indonesia, tapi nggak tahu cara wujudinnya gimana nih, gimana cara jalannya, gimana, bahkan nggak tahu daerah-daerah Indonesia itu apa aja, cuma tahu pulaunya doang, dan itu pun kadang lupa kan. Lu tahu nggak sebelumnya Rote? Enggak. Taunya apa? Maksudnya yang kemarin untuk overland
gua ngasih tahu ke timur, yang lu tahu apa? Ya paling cuman kayak Lombok. Labuan Bajo, Lombok, Lombok, Bajo. Sumbawa sama Labuan Bajo. Iya. Udah. Bahkan Rote, Kupang pun Sape kita nggak tahu. nggak tahu. Jawa. Bajo Nggak nggak tahu. Nggak ada yang tahu sumpah. Kalau gua tahu dari kopi. Ya, Ya, kopi. pernah dengar sih. Ya, denger doang. Nah, terus muncullah Kelana Bentala ini. Nah, ini kali ini jalan untuk mewujudkan semua Jalan itu ninja kan. tuh. Asli. Nah, di situ ya itulah tadi cerita sebelumnya sempat ragu dan lain-lain, tapi kan balik lagi, wah ini cita-cita pas waktu itu tuh udah lama kan bilang, dan itu pun cita-cita sempat lupa kan, keganti sama yang lain cita-citanya. Tapi akhirnya sekarang udah terbentuk ya. Iya. Dah, saya terjun di travel aja. Travel udah fix, jalan-jalan keliling Indonesia, ingin mengenal lebih jauh tentang Indonesia yang biasanya orang bilang itu kaya, banyak beragam, Buktiin sendiri lah. ya banyak beragam budaya, bahasa dan lain-lain, dan terbuktilah saat ini meskipun ya kita baru jalan ke timur sama barat, ya mungkin Barka dan Arsa pernah ke pulau yang lainnya, saya belum pernah, saya hanya pulau yang ke arah timur sama barat doang, di atas belum. Tapi Mungkin Van, selanjutnya. Tapi ini jujur ya, gua sebelum Kelana Bentala, gua paling jauh cuman ke Bali. Oh iya, Gua belum pernah nginjak Lombok. Makanya waktu itu kan waktu di Lombok, tapi Kalimantan pernah kan? Kalimantan pernah, Ya. Sulawesi pernah, Sumatera Tapi pernah. timur berarti hampir semua lu first time ya. Ya first time. Ya. Dari Lombok first time. Ya, Lombok Oh, first sampai time. sampai Rote itu first time semua. Jadi berkesan banget ya. Itu berkesan banget, makanya waktu pas pertama sandar di Pulau Lombok, kan gua excited banget Ya. kan, pengen nginjakin kaki di. Gak bisa tapi kan. Ya, tapi nggak bisa kan, nggak bisa berhenti kan, karena gua nyetir. Itu Sama- benar-benar excited. Sama kayak ke Sumatera kemarin. Sumatera udah pernah, Oh, udah pernah. Ya Lampung walaupun Lampung doang. Ah, ya. Sama apa timur cuma Labuan Bajo, sisanya belum. Pertama kali terus Sumatera baru Medan doang. Oh ya, utara. Medan doang. Habis itu udah yang lainnya belum. Dan karena Kelana Bentala ini jadi tahu tuh daerah-daerah ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa. Wah, seru banget pokoknya. Ya itulah. Ya, kurang lebih. seenggaknya udah pernah membuang tai di kota ya. Iya kan, kita. Iya, bener. Iya kan, itu pupuk alami. Iya. Pupuk alami, Sebagai berkontribusi Berkontribusi lah untuk tiap kesuburan kota. alam kita. Saya pernah di sini nih. Jadi ya semua sama lah. Saya Barka Badan akhirnya Kelana Bentala itu jadi jalan kita untuk tahu, untuk bisa kedatang ke pulau-pulau. Karena kalau saya sendiri kan belum tentu juga. Saya Iya, nggak betul. punya mental sekuat anak-anak yang solo traveling juga. gitu. Terus akhirnya kita tahu juga arti dari tile. Ya. Beragam bahasa. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak artinya tile? Alamat begini. Nah, terus Septian gimana? Motivasi. Motivasi Saya motivasi. explore di Indonesia. Ya, sebenarnya saya tuh bukan anak yang explore banget ya. Saya tuh lebih banyaknya tuh membaca buku-buku tentang orang-orang yang melakukan perjalanan nomad lah gitu, para Iya. pengembara, orang-orang yang datang ke satu tempat terus menceritakan tempat-tempatnya lewat tulisannya. Lalu seiring berkembangnya teknologi, mulai tuh bermunculan konten-konten. Ada yang konten tentang travelingnya, datang ke tempatnya, bikin video dokumenter, bikin video ala-ala gitu lah. Nah dari sana dulu banget, mungkin masih SMA gitu, tergerak lah hati, wah ini keren-keren ya orang-orang bisa kesana kemari terus bisa mengabadikan momen-momen itu. Pengen dulu ada kepikiran pengen, tapi cuma sekadar pengen lah. Dengan membaca buku-buku itu ada anjir, ini orang masuk ke pelosok, masuk ya ke tempat-tempat yang tidak umum gitu, punya cerita tidak umum juga. Itu ada perasaan yang nggak bisa diungkapin, pokoknya itulah sesuatu yang keren bagi saya. Apalagi dia menulis Yuk, langsung weh. tile mati Tile. terus enggak malam-malam begini. Kalau ngomongin motivasi sebenarnya di kepala saya cuma kepikiran bahwa aset Nusantara yang kaya dan banyak ini layak untuk diabadikan dan disebarkan. Saya ingin melakukan perjalanan atas dasar itu. Saya ingin mengabadikan itu lewat gambar, lewat foto, lewat tulisan. Lalu mudah-mudahan bisa menyebarkan cerita itu kepada orang-orang yang mungkin pengen tapi belum punya kesempatan.
gitu. Nah, mungkin kesimpulan dari kita berempat mungkin jadinya seperti ini ya. Setuju nggak kalau misalnya kita sebutnya jadi muda berkelana, tua bercerita. Itulah jadi motivasi kita kenapa kita melakukan perjalanan yang cukup panjang menurut kita ya. Dari Bandung ke Pulau Rote, terus Bandung ke Sabang. Mungkin nanti ketika ada rezeki lagi kita akan menyusuri lagi pilar-pilar selanjutnya seperti Miangas dan Merauke. Itu motivasinya ya biar kita muda berkelana, ya tua bercerita. Ya terus kita mau melakukan apa lagi setelah nanti kita tua selain bercerita? Udah nggak. Iya, kita udah tenaga kita kurang, jompo. Iya, udah jompo. Hidup kita cuman pagi ngeteh, siang makan padang, pagi-pagi begini, malam cuman seperti itu. begini. Terus mungkin ini jadi yang terakhir Sal. Pertanyaannya. Pertanyaan udah sejam masih lebih. ada. Masih ada. Apa? Ini podcast bro. Podcast. Jadi komputer aja 2 jam podcast. Ini gue bingung nih kalau misalnya ada kata-kata yang terlalu ini nih. Pertanyaan terakhir nih yang paling banyak dipertanyakan. Oh enggak, ini ada satu lagi. 2 lagi berarti. Iya berarti 2 lagi. Nah. Kemana Barkah di episode 6 nggak ada? Silakan klarifikasi. Jawab aja sendiri. Jadi ini saya singkat aja. Jadi waktu kita berangkat kemarin, sebenarnya itu tuh kita mau berangkat di sebelum Agustus ya. Ya. Jadi bulan Mei, Juni, Pertengahan Agustus. tahun lah. Ya, pertengahan kita mau berangkat. Sedangkan saya udah ada janji di November kemarin. Itu janji itu udah berbulan-bulan gitu, udah saya okein karena Kelana Bentala ini nggak mungkin lebih dari 3 bulan nih yang ke barat. Itu perkiraan saya ya. Terus saya bilang ke Arsal juga dan lain oke katanya. Tapi ternyata kita berangkat di bulan Oktober yang otomatis ya molor ya, itu alasannya panjang lah, nanti kita diceritain lagi. Otomatis pas bulan November itu pas ada saya punya janji itu kita lagi ada di jalan. Terus saya bilang sama Arsal, bilang sama Badlan sama yang lainnya, saya izin dulu untuk membereskan urusan yang ini karena ini udah janji ya. Kalau misalnya udah janji kita harus menepati. Ya secara kebetulan itu kita lagi ada di Kerinci posisinya. Kita udah beres di Danau Kacau, kita udah beres di Lempur, pokoknya di Kerinci udah beres. Arsal tinggal ngedit. Arsal butuh ngedit sekitar 3 harian, itu pas banget. Kalau misalnya saya jalan sekarang 3 hari lagi saya pulang, mereka udah balik ke Padang. Tapi ternyata mereka explore dulu, ada tawaran explore di Alahan Panjang, terus mereka tertarik. Akhirnya sejalan dari Kerinci ke Padang, dia ngelewat Alahan Panjang dulu 2 hari ya di sana ya. Ya. 2 hari dia explore dulu. Ya saya juga emang belum bisa melanjutkan perjalanannya dari Kerinci ke Padang. Jadi saya duluan pakai motor ke Padang, terus terbang ke kota Batam untuk menyelesaikan urusan. Selama 3 hari saya balik lagi ke Padang, terus saya gabung lagi sama mereka. Jadi intinya saya tidak menyerah. Saya tidak ada konflik sama mereka karena konflik kita cukup diselesaikan dengan tidur. Jadi ya itu cuman saya nggak ada di Alahan Panjang aja. Saya gabung lagi di sini. Tidak terjadi sesuatu, alhamdulillah. Ini kita mau lanjut lagi ke Sabang sampai ke Bandung lagi. Jadi ya seperti itu. Jadi itu karena ada urusan, karena udah ada janji. Jadi saya menepati dulu janji itu. Selama 3 hari saya skip di Kelana Bentala, saya terbang dulu ke Batam. Jadi gitu. Udah itu ya. klarifikasinya udah ya. Jangan nanya lagi ya. Penuh kolom komentar. Ini sampai hari ini nih episode Alang Panjang, komentar terbanyak adalah Bang Barkah kemana? Tenang saja. Ini sudah banyak di sini yang nanya. Nah ini yang terbanyak kedua Sal yang ditanyakan. Mang, untuk biaya perjalanan selama trip Kelana Bentala di cover brand atau pribadi? Nah, jadi Kelana Bentala itu
Ini akan nanti diceritain mungkin setelah kita beres ekspedisi di barat, kita bakalan bikin Ya, manajemennya lah. bikin kelana Bentala Camp. Mungkin pertama kita di Bandung dulu, itu siapa aja boleh ikut, tidak ada batasan, mau bawa keluarga, mau bawa anak, itu semuanya bisa ikut. Nanti mungkin kita siapin, kita tempat, kalaupun nggak ada yang datang kita pasti camping. Kita emang mau Teman-teman dekat lah, yang teman-teman pengen dekat pengen tahu. Mungkin kita juga bakalan mengundang beberapa orang yang bisa mengisi acara tersebut, tapi belum tahu siapa. Jadi kita bakalan bikin Kelana Bentala Camp. Senang lah sambil bercerita. Ya, dongeng. sambil bercerita tentang perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari mana duitnya, terus apa aja yang didapat, terus apa aja yang ditemui, yang nggak bisa kita ceritain di video karena terlalu panjang. manapun, itu karena harus disensor juga salah. Iya, Ada beberapa yang harus disensor, itu yang nggak bisa kita ceritain, pokoknya Cara itu sensitif banget. Kemarin kan Iya. ya kan, yang baunya tuh sampai 2 hari nggak hilang-hilang. Ya, Itu pokoknya kita ada gitu, hal-hal ya. yang tidak layak untuk dikonsumsi lah. Dikonsumsi Oleh publik. publik. Ya, karena kalau bisa diceritain di sini, seminggu ke depan saya rasa ini nggak pantas buat ditayangkan terus di take down. Itu ada beberapa orang yang sudah mengesave, mendownload, disebarkan terus ulang. nanti di-cut, disebarkan ulang, Nanti di framing lagi. di framing. Itu bahaya. Yang Jadi nanti kita ceritain semuanya lengkapnya itu di Kelana Bentala Camp, mungkin di Bandung untuk pertama. Kalau misalnya itu sukses, terus ada sponsor dari situ, mungkin kita bakalan buka juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Pulau Jawa dulu di lah. Pulau Jawa dulu. Racuni orang-orang Jawa untuk Ya. overland. Semuanya itu kita akan ungkapkan, dari bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mencari relasi, bagaimana kita mencari informasi, bagaimana kita mengemas cerita. Itu semuanya kita akan ceritakan di Kelana Bentala Camp. Nanti setelah beres dari Sabang ini, setelah semua editan beres, kita bikin itu. Karena kita juga pengen healing, pengen liburan dari liburan. Ya, kan? pengen liburan Iya, sambil betul juga. pengen liburan membahagiakan sendiri Iya. dan berbagi kebahagiaan Iya. pada kawan-kawan yang pengen tahu lebih dalam lah Iya. tentang Kelana Bentala. Itu nanti kita akan adain tanpa batasan apapun. Kita tanpa sekat, Kelana Bentala tanpa sekat. Camping bareng. Ya mungkin judulnya Kelana Bentala tanpa sekat. Ya, Pembatas. Ya tanpa batas. camping bareng tapi kita tidak menyediakan makan ya. Iya. Semuanya urusan masing-masing. Urusan masing-masing, kita cuman nyediain tempat, nyediain tanggal dan waktu. Udah. Kalian datang ya datanglah, enggak ya. Jadi ya nanti nggak cuman cerita Kelana Bentala, kan kita maksudnya di Bandung kan banyak teman-teman juga. Iya. Mungkin ada yang ahli di bidang apa. Kalau Iya. dia ada waktu dan kesempatan ya kita ajak juga untuk memeriahkan acara. Jadi Betul. kalian datang bukan untuk Kelana Bentala aja, jadi ya mungkin anggap aja kita camping senang-senang. Mungkin nanti ada musisi yang bakalan mengisi acara, mungkin ada komedian yang akan mengisi acara. Silahkan semuanya. Semuanya Nanti lah, silakan nanti keluar. MC-nya ada Ejak. Jadi mungkin sesi tanya jawab yang 1,5 jam ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kita akan bercerita lagi tentang sisi barat. Apa yang kita temui di barat, pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang akan kalian tanyakan dan kita akan jawab di sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita Kelana Bentala undur diri. 1,1 jam. 1,5 jam ini. Ini seharian aja.